Agenda klarifikasi kawan saya, klien saya yang belakangan ini di pemberitaan banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Vicky dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Nah, hari ini maka kami selaku tim kuasa hukum, saya dengan Pak Imam akan menyampaikan, begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau manajemen Gladiator, apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu. Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media, pemberitaan juga harus berimbang, jangan sampai ada pihak-pihak tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan. Teman-teman, kami percaya bahwa teman-teman adalah garda terdepan untuk menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang benar berdasarkan fakta. Sementara itu dari saya. Mas Vicky, mungkin boleh dijelaskan Mas Vicky tentang kemarin ada yang membuat laporan di Karawang, Mas Vicky, yang diduga Mas Vicky katanya melakukan penipuan sebesar 1,8 M. Bantahannya gimana Mas Vicky? Iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ya ini jadi proses konsumsi kita dalam bekerja sama dalam berbisnis, ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu. Sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh. Seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi sebenarnya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya, tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin gitu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain, walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara bukan SPK-nya. sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Mas Vicky, mungkin boleh dijelaskan dulu awalnya Mas Vicky kenal orangnya gimana, bisnis apa gitu Mas? Ya sebentar, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Silakan Mas. Ya maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh, baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun, ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya, apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar.
gitu, karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main ya, banyak orang gitu loh. Itu jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman, terserah lah, saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya sudah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Oh, hari ini. Dokumen hari ini. Iya, dokumen hari ini sudah tergenang. Kebetulan tadi gerimis sih, pas. Terus mana lagi? Slide aja. Di tengahnya, di tengahnya dia tuh. Ya, segini. Ya, Cukup. Ya, di sini. Ya, ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola, atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini. Pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya penipu gitu, saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolonglah gitu loh. Sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh. Kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau apapun gitu loh. Mas awal bisnisnya gimana sih Mas? Jelasin dulu ya. Satu-satu ya. Ini lapangannya juga udah terbelah. Nggak bisa. Lapangannya udah terbelah, ini nggak bisa dimainkan gitu. Kondisinya nggak nyatu. Kondisinya Tulang nggak sama nyatu. badannya. Ini drainasenya itu jadi miring dia begini. Jadi ini kondisi lapangannya itu begini, miring begini. Jadi kalau bisa orang digunakan. bisa jatuh gitu. Nah, terus ini ketentuan. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama kemarin diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang nyatanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter yang seharusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase sini sama drainase sini sebelahnya gitu. Lanjut, oh ini begini. Ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase kita tuh kotak, harusnya sampai sini kotak, sampai sininya. Tapi di sininya tuh dia bulat, dia pakai pipa di sininya. Jadi yang bikin air pun mengendap di sini. Jadi tuh intinya lapangan ini sekarang, lapangan ini tuh sekarang kondisinya gagal. Kita sudah datangin vendor-vendor yang memang ahlinya untuk membangun lapangan. Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu menyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Ya saya jelaskan sedikit ya. Awal mula bisnisnya sedikit Mas, sedikit. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh, terus nggak bisa digunain. Kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah booking main jam 8, nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong ini jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang genang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan ya? Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa, bekerja sama dengan PT CPKS gitu. Saya mau dong menghadap bosnya, dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang penipuan kita, tidak ada ya? Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, ini dia mau mengerjakan. Oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah dia punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan.
kita nggak mau bayar termin. Setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah, baru kita bayar. Makanya angkanya lumayan. Nah, kalau lapangan belum jadi, tiba-tiba saya harus ditagih. Bahkan dibilang penipuan, gitu dong. Teman-teman, maaf ya, izin objektif ya, gitu loh. Dalam hal ini kesana saya bawa lari uang, gitu loh. Malah habis pilek, ya kan, gitu loh. Jadi banyak mengembang kan, gitu loh. Nah, tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum, gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk pengerjaan proyek ini, nggak juga diatensikan dari mereka gitu. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja. Ini perlu diketahui juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Kan. Berapa Mas yang udah keluar? Berapa yang udah keluar nominal? Pik? Ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu. Terus sama kayak kemarin Total. Vicky mengingkari gitu loh. Ini saya ini aja ya. Kan kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya entar. Nah, ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelasin. Mas Sunan, tapi katanya yang ditagih itu duit pertama 10 juta. Terus tapi Mas Vicky nggak ngejawab, ya ntar saya turunkan, habis itu dia memohon sampai 5 juta. Ini ada tulisan. Itu gimana? Udah nggak usah ngomong, ini ada tulisan. Ya, ini aja dulu nih. Coba Mas, bacain Mas. Selamat pagi Pak, kata dia, maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak, apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Nggak, coba ya teman-teman baca. Maaf teman-teman, minta tolong untuk apa? Coba kecil. Minta tolong untuk apa? Ada yang kebaca tuh. Siang Pak, gimana Pak Bos bisa dibantu hari ini? Kalau bisa 10 juta dan 5 jutanya. Ini. Oke. Yang Untuk Pak, apa? atas. Oh ini dia. Iya Mau nggak Pak. ada. Mau Pak. Bun, 10 juta. Baca Kasbon 10 ya. juta. Kasbon. Iya, Warga yang penting dia penting. ngerjain kita, walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain. Yang namanya kasbon ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Yang itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Sekarang Mas Vicky, sorry, kemarin katanya terakhir dia komunikasi sama Mas Vicky pada tanggal 27 Februari. Yang terkait minta 10 juta sampai memohon 5 juta itu sampai Mas Vicky malah nggak jawab. ya, ini Makanya dia ngelaporin. Jadi Tadi baru sudah dibahas, ini Sudah dijawab. mintanya apa, coba Mas baca. Mintanya untuk apa di atas? Dibaca. Pembayaran proyek apa-apa. Itu dong, Pak. Hah? Kasbon, kalau Mas di kasbonin sama orang harus. Hah? Ya itu aja sih. Iya. maksud saya.